Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita bersama Habib dan Mahbub Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdurrahman Segar LCMA. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan semua urusannya, dan Allah berikan istiqomah pada beliau untuk senantiasa mengajarkan ilmunya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kiram, para alim ulama, para masyayikh, dan khusus guru kita bersama Habib Muhammad bin Ahmad
musola dan masjid sekecamatan Cipayu. Bapak-bapak hadirin yang hadir pada kesempatan ini, ibu-ibu semuanya yang hadir pada kesempatan ini yang kami muliakan. Puji syukur Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bersama iman, iman Islam, bersama afiat. Alhamdulillah berkat limpahan nikmat tersebut pada pagi hari ini kita bisa bermuajalah bersama terakhir, terlebih kita bisa mengumpulkan kewajiban kita untuk terlalu ilmi yang kita lakukan setiap hari Sabtu ini. Mudah-mudahan segala aktivitas kita semua ini menjadi catatan bagian dalam amal ibadah kita yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini berkat berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, di antara nikmat iman, Islam, taufik hidayah dan juga kesehatan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka pengajian perdana yang setelah kita libur bulan 2 bulan. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dipertemukan untuk mengaji sesuai dengan kita adalah dalam rangka silaturahmi, dalam rangka membangun takasin, dalam rangka mengumpulkan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi serta menjaga ukhuwah ahlussunnah wal jamaah. Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, kemarin kita dapat arahan dari Gabungan dan juga para pencamat bagaimana bahwa kita saat bersubuh harus berkolaborasi dengan FKULU, ya. FKULU itu memang bisa kita lihat bahwa jamaah kita ini ada juga FKULU-nya, ada juga sabar subuhnya, ya. Jadi masing-masing kelurahan ada FKULU dan masing-masing kelurahan juga ada majelis salim sabar subuh. Jadi sabar subuh dengan FKULU tidak bisa kita pisahkan. Ini foto kumpulan daripada FKULU dan sabar subuh. Kalau sabar subuh kan belum punya baju seragam apa ya. Yang penting hadirnya. Insya Allah pada saatnya ketemu, ya. Dipasang di mejanya. Jadi kalau kelihatan bahwa antara sabar subuh dengan FKULU telah menjalin kolaborasi yang baik di bawah binaan Pak Camat. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Camat. Terima kasih dulu Pak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rasulullah, salam dan salam semoga selalu tercurah dan junjungan kita bersama-sama. Dan yang sama-sama kita hormati guru kita Habib Abdul Rahman bin Ahmad Muhammad, juga akhir dan para habaib yang hadir, kemudian juga orang-orang tua saya, Pak Haji Sukanto, Saudara juga Haji Jaya dan Sahabat Abdul Rahman, seluruh alim ulama yang hadir, mohon maaf Tuan Guru yang tidak Wa
memakmurkan rumah-rumah Allah dan mempelajari syariat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena itu di kesempatan hari ini plus juga karena sudah libur lama dan akan libur lagi, maka saya akan lebih banyak memberikan waktu tentang tanya jawab berkaitan dengan kurban khususnya atau yang lain. Tentunya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam amalan ahab ilallah yauman nahri min hiraqatid dam." Kata Rasulullah SAW, "Ma'amila ibnu Adam," tidak ada seorang manusia, tidak ada seorang muslim yang melakukan sebuah amal yauman nahr di hari berkorban ahab yang lebih Allah cintai min hiraqatid dam, daripada menumpahkan darah, daripada berkorban. Jadi kata Rasulullah SAW, tidak ada amalan yang lebih Allah cintai di hari kurban melebihi daripada berkorban. Jadi kurban ini merupakan amal yang paling dicintai Rasulullah SAW di hari kurban. Artinya nanti di waktu hari berkorban, yaitu ayyam tasyrik. Tentunya kurban itu, definisi kurban itu apa sih? Tentu ada yang mengatakan dari qarraba yuqarribu, kurban itu mendekatkan diri. Oleh karena itu kalau kita lihat definisi dari para ulama, definisi secara istilah apa itu kurban? Kurban itu adalah dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsus. Itu adalah kurban secara definisi istilah. Artinya apa? Dzabhu hayawanin makhsusin biniyatil qurbati fi waqtin makhsus. Dari definisi ini bisa kita jelaskan secara singkat. Dzabhu menyembelih hayawan, hewan-hewan makhsus tertentu. Jadi menyembelih hewan-hewan tertentu. Jadi hewannya sudah ditentukan. Apa yang ditentukan jumhur ulama yaitu apa? Kambing dan sejenisnya. Mau kambing domba, kambing kacang, kambing apa? Kambing apa? Kambing kampung. Pokoknya kambing, kambing liar, apa yang pokoknya kambing. Kambing Jawa, kambing Sunda, pokoknya kambing ya, pokoknya. Dzabhu hayawanin maksus, itu namanya menyembelih hewan tertentu. Yang kedua sapi dan sejenisnya, sapi Bali, sapi Australia, sapi pokoknya saudara-saudaranya dan sejenisnya. Oh, termasuk apa? Sapi. Banteng kalian mau apa? Mau korban banteng kali itu kan jenis sapi juga. Pokoknya sejenis sapi namanya apa? Korban. Model-model mau korban sapi susu apa-apa. Pokoknya apa? Sapi. Yang ketiga, dzabhu hayawan maksus. Maksus di sini termasuk unta, yaitu yang sudah ditentukan, maksus khusus, hewan khusus, kambing, sapi dan unta. Hanya saja nanti para ulama berbeda pendapat mana yang lebih afdal, kambing, sapi, unta. Ini berbeda di dalam mazhab. Kenapa? Karena memang tidak ada nas dari Nabi, tidak ada teks dari Rasul mana yang lebih afdal. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mengatakan yang paling afdal, yang paling banyak dagingnya, yang paling diminati masyarakatnya, itu Imam Abu Hanifah. Dari 3 kambing, dari 3 hewan, sapi, kambing, dan unta. Tapi menurut mazhab Maliki yang paling afdal kambing, habis kambing sapi, habis sapi unta. Itu yang paling afdal dalam mazhab Maliki. Kenapa? Dalilnya karena waktu Nabi Ismail disembelih diganti kambing. Itu menunjukkan kambing lebih afdal. Kambingnya pun kambing domba dalam mazhab Maliki, karena waktu itu kambingnya diganti kambing domba, bukan kambing Jawa. Berarti domba lebih afdal, kata apa? Kata mazhab Maliki. Yang kedua, karena Nabi itu selalu motongnya kambing dan kambingnya domba, maka mazhab Maliki
Berarti kalau ke Syafi'i disepuh berarti lebih bagus sapi. Habis sapi baru apa? Kambing. Itu mazhab Syafi'i. Kenapa? Ya, dalilnya selain lebih disukai, dalil datang ke masjid. Dalam hadis, siapa yang datang ke masjid di waktu Jumat, di shop pertama seperti berkorban unta, di shop kedua seperti berkorban sapi, di shop ketiga seperti berkorban kambing. Berarti diurut kotak, kambing, sapi dan kambing. Itu adalah dalil-dalil para ulama berkaitan mana yang lebih afdal di antara tiga hewan ini. Kemudian dabu hayawan maksus, definisinya biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri. Dengan niat mendekatkan diri. Apa itu dengan mendekatkan diri? Biniyatil qurbah. Jadi dabu hayawan maksus, menyembelih hewan-hewan tertentu yang sudah disebutkan tadi. Biniyatil qurbah, dengan niat mendekatkan diri. Mendekatkan diri bagaimana? Karena memang memotong kambing itu macam-macam. Ada yang memotong kambing karena syukuran atas kelahiran anak, maka disebut apa? Aqiqah. Itu kan memotong kambing syukuran atas kelahiran anak, itu berarti aqiqah. Ada orang yang berhaji atau umroh melanggar wajib-wajib haji, dia tidak mampir di Musdalifah, dia harus potong kambing. Namanya potongan kambing apa? Dam. Kenapa? Karena melanggar kewajiban haji. Atau orang yang perlu diingatkan, yang haji dengan visa yang bukan haji, turunnya nggak di Jeddah, tapi turunnya nggak di Madinah, turunnya di Riyadh. Waktu masuk dari Riyadh ke Mekah nggak pakai ihram. Kalau pakai ihram nggak boleh masuk, makanya pakai baju biasa, kena dam. Jadi perlu diingatkan, jangan nggak bayar dam. Kalau nggak bayar dam untuk bolong hajinya itu harus apa? Kenapa? Karena masuk ke wilayah haram, wilayah haram, masuk wilayah Mekah nggak pakai ihram, itu kena hukum. Hukumannya bayar dam. Nah itu motong juga, tapi motong kambingnya karena pelanggaran, bukan biniyatil qurbah, tapi ini karena memang melanggar hukum wajib-wajib haji, umroh wajib, bukan untuk nanti kalau melanggar rukun haji batal haji, tapi melanggar wajib, tidak melempar atau tidak nginep di Mina, itu adalah wajib haji. Nah, orang yang melakukan haji gaya kirot atau tamattu bayar dam, itu haji apa? Dam wajib, bukan dam pelanggaran. Jadi ada juga berarti motong kambing bukan biniyatul qurbah karena memang aturan. Ada orang yang motong kambing itu karena masuk bulan Rajab. Ada bulan Rajab, ada hadis-hadis yang menyebutkan bahwa para sahabat dulu kalau masuk bulan Rajab suka motong kambing yang disebut atirah. Apa itu atirah? Atirah itu menyembelih kambing ketika masuk bulan Rajab sebagai syukur masuk bulan Rajab dalam keadaan sehat walafiat. Itu dipotong kambing namanya Rajab, atau disebut Rajabiyah, atau potongan disebut atirah. Atirah atau Rajabiyah itu kambing yang dipotong di bulan Rajab. Ada juga orang yang menyembelih jahiliyah dulu, motong kambing untuk berharap, motong kambing untuk naruh di jebakan supaya jembatannya kuat. Motong apa? Motong kambing untuk bangunan rumah ini biar kokoh. Motong kambing darahnya di apa? Di awal itu namanya farah. Disebut apa? Farah, menyembelih hewan untuk hal-hal yang syirik dan itu, hal-hal yang gak bagus, baik untuk sembahan, untuk atau motong kambing untuk apa? Sesajen, itu namanya farah. Jadi farah ini tentunya perbuatannya haram, syirik, farah disebut. Jadi motong itu banyak sebab. Tapi kalau kurban ini biniyatil qurbah, cuma dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, bukan karena kelahiran, bukan karena pelanggaran, bukan karena bulan aturannya, cuma pengen biar tambah dekat kepada Allah. Makanya disebut biniyatil qurbah. Jadi kurban itu adalah dabhu hayawanin mahsusin biniyatil qurbah, menyembelih hewan-hewan tertentu
kurban suka disebut udhiyah. Al-udhiyah itu kurban. Kalau dam disebut al-hajj. Al-hajj itu untuk dam, tapi kalau ini disebut udhiyah. Kurban ini ada dua nanti, kurban umum, kurban binyatin kurban, ada kurban nadar. Ini lain. Misalkan saya kalau bisnis full bernadar mau berkorban, ya kita beli kambing, itu namanya bukan kurban binyatin kurban, itu adalah kurban nadar. Kurban nadar beda dengan kurban umum, kurban biasa. Kurban nadar yang pertama wajib hukumnya karena nadar, tapi kalau kurban ini sunnah, kurban biasa. Yang kedua, kurban nadar haram untuk dimakan dagingnya. Kita punya kurban nih, motong semua 100% harus kasih orang, nggak boleh dicicipin karena nadar. Tapi kalau kurban umum sepertiga disuruh untuk apa? Punya untuk hak mencicipi. Itu namanya kurban nadar. Jadi beda. Yaitu kurban nanti bukan binyatin kurban lagi, tapi binyatin nadar, dengan niat memenuhi daripada nadar. Itu namanya kurban. Nadar ada kurban biasa. Jadi kita hayawan yang maksusin binyatin kurban. Baru yang terakhir fi waqtin maksus, hewannya sudah ditentukan, niatnya hanya ingin mendekatkan diri dan dilakukannya fi waqtin maksus, di waktu tertentu. Di waktu tertentu sudah disebutkan, yaitu di hari raya Idul Adha dan setelah selesai sholat. Nanti ada hadis man dzabaha udhiyatahu qabla shalah falyu'id. Siapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum sholat, maka hendaklah diulang. Berarti dianggap bukan kurban. Jadi kurban itu disembelihnya di waktu tertentu. Itulah mungkin mukadimah sebagai tentang kurban. Itu baru definisi. Nah, definisinya itu sangat jauh. Nah, belum materinya nanti keutamaan kurban. Habis keutamaan kurban, syarat-syarat orang yang berkurban. Yang ketiga, syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Yang keempat, adab dan sunnah berkurban. Yang keempat. Yang kelima, hikmah daripada berkurban. Yang keenam, hal-hal yang berkaitan dengan kurban seperti atau menjual belikan hewan kurban. Kemudian yang kedua menjual kulit kurban. Kemudian yang ketiga berniat kurban untuk orang yang meninggal. Ada 8 tema. Itu sebelum tema sana aja. Definisi saja. Insyaallah tahun depan kita tinggal 8 tema kita akan ada lagi. Insyaallah. Karena memang Bapak yang dimuliakan Allah, kita kalau mau menjelaskan sesuatu perkara, pertama harus dibahas adalah definisi lebih dulu. Kalau definisi tahu, maka sudah terbayang itu pembahasannya. Tapi kalau definisi aja nggak tahu, maka akan sulit untuk membayangkan apa yang akan dibahas. Insyaallah itu mungkin pembahasan tentang definisi berkorban. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagai panitia, artinya apa? Saya udah berangkat, gak usah mikirin nanti kemana-mana, gak usah mikir karena sudah saya
selesai atau bahan karena diambil, terus langsung plastik kirim kepada yang berkorban. Jangan sampai nanti sudah diacak-acak campur kita kirim, bukan kambing dia ternyata boleh kambing orang. Kenapa? Itu malah gak ada sunnah. Sunnahnya hendaklah makan dari hewan kurbannya, berarti korbannya sendiri. Jadi kalau nggak kirim kalau nggak ditulis fulan, tempelin dan fulan, itu khusus yang berkorban. Setelah itu silahkan deh antum potong bagi makan, yang penting kan nggak satu kambing full dimakan semua kan, begitu mana cuma dikit untuk kita kerja, karena kalau kita nggak makan ini lemes susah juga. Jadi ini nggak ada masalah. Tapi yang penting tadi pisahkan lebih dulu untuk yang kalau mau dicipin datang ke situ ada yang masak kambing dicipin satu udah selesai. Selebihnya itu paling ampuh. Jadi paling ampuh itu tidak apa. Makanya kan ada kan, maaf ya, kalau selama nyicipin orang kaya ada 10 kambing, so nyicipin naik kan. Nah itu afdolnya udah kasih semua. Yang kedua apa boleh, yaitu apa, kalau bahasa kita afdol, kemudian sunnahnya sepertiga. Minta nih potong kambing sepertiganya untuk yang berkorban, sepertiga untuk keluarga yang berkorban, sepertiganya untuk fakir miskin, sepertiga untuk panitia, untuk orang yang dekat dengan itu, bebas. Jadi korban ini bukan untuk orang fakir miskin saja, dibagi sepertiga untuk korban, sepertiga untuk orang miskin, sepertiga untuk panitia. Panitia sepertiga, tapi bukan berarti per kambing sepertiga. Nah ada 15 kambing, panitia paling banyak. Maksudnya begitu juga. Tapi kalau afdolnya lebih dari sunnah semua boleh datang ke sini, panitia potongnya udah selesai, daging semua bawa ke rumah ya, bawa ke rumah semua dikasih potong. Nanti panitia cuma tukang potong rumah, kulit dikasih panitia, kaki, kepala, dan bawa pulang semuanya. Boleh ya pulang. Tapi saya korban begitu doang, boleh itu bahasa kita. Saya berkorban, setengahnya saya kasih tetangga, setengah saya simpan makan dia, saya simpan di kulkas. Korban tapi boleh, tapi kurang apa? Sunnah sepertiga aja, lebih. Kalau Abdul itu full, kasih saya tahu dari Hidayah, gimana Pak? Silakan ngatur pulang, luar biasa. Itu adalah Abdul. Jadi alhamdulillah kurban ini yang pertama yang berkorban itu sunnahnya beli sendiri, itu sunnahnya. Dalam artian dia Nabi itu langsung pasar karena ngeliatin kambing. Jadi jalannya itu ibadah, karena di jalan jadi kambing tuh ya. Atau kalau enggak sekarang sudah nggak jalan, lihat apa namanya itu brosur yang dikirim sama jamaah yang di kambingnya. Padahal yang hidup memang itu ada ikhtiar, berusaha, itu termasuk apa? Sunnah. Kalau Nabi kan langsung pasar, sekarang kan online. Tapi paling enggak jangan merem aja. Kita kasih beli kambing berapa Pak? 2. Yang mana? Kambing kan belinya udah mepet, terakhir kan maghrib selesai waktu. Yang tukang jual kambing udah mulai kandang udah dibongkar. Nah sisa-sisa kambing berapa itu Pak? 5 juta uang. Wah udah murah, 5 bulan. Ya udah korban uang ya, apa korban? Tapi nggak sunnahnya 3 hari dulu. Saya lihat fatwa Ibnu bin Baz, saya bin Baz, fatwa Syekh Zaidi, Syekh atau fatwa dari MUI Saudi Arabia. Mereka semua sepakat ru'yah masing-masing. Itu sama. Kalau ulama dan Syafi'iyah jelas ru'yah masing-masing, bahkan ditanyakan kepada Habib Umar bin Habib dan ulama-ulama agama, dikatakan tidak usah pusing. Ru'yah negeri Indonesia ikuti Indonesia, ru'yah masing-masing diikuti ulama Indonesia. Ulama Indonesia bilang tanggal 9 Zulhijjah jatuhnya Rebo, udah puasa aja Rebo, nggak usah mikirin apa negeri Saudi. Jadi ternyata didukung oleh jumhur ulama, baik ulama Syafi'iyah atau ulama Madzhab Hanabilah. Nah ini alhamdulillah pertanyaan sangat bagus sehingga kita nanti bisa mengambil apa sikap bagaimana yang terbaik. Nah, karena memang
masing-masing. Ru'yah itu adalah waktu. Perputaran matahari adalah masalah waktu. Maka waktu berdasarkan masing-masing negeri. Ini menunjukkan pertama ada larangan menjual bagian daripada hewan kurban. Tapi di situ disebutkan maka ajil dahu dihiyatihi, domirnya itu menjual korbannya. Nah, itu domir kembali kepada orang yang berkorban. Jadi saya beli kambing, saya potong, kulit saya jual, nggak boleh, saya jual, punya saya sendiri. Atau apa nih, saya nggak jual juga kadang-kadang. Ongkos potong berapa? 200 misalkan kambing. Saya potongin kambing kurban saya bayar pakai kulit, sama tuh, itu jual juga. Cuman apa? Nggak pakai duit, model jual kulit, modal bayar. Ini dilarang. Kalau dia nggak ada kurban baginya. Perlu dicatat kata-kata nggak ada kurban baginya, maksudnya kurbannya nggak sempurna, bukan batal. Kalau dipotong batal, terus kambing itu pakai bagian aja nggak ada dalil kan? Nah, korban nggak ada batalnya, cuman kurang sempurna. Kalau dia sama hadis Rasulullah mengatakan la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Nggak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya sholat nggak ada, enggak, kurang sempurna. Tetangga masjid sholatnya di rumah. Inilah sholat, kalimat tidak ada sholat bukan berarti batal, tetapi kurang sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kalau belum mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Tidak beriman, apakah kafir? Antum kalau nggak cinta anak seperti cinta diri sendiri, kafir semua rata-rata. Kan kita nggak sehebat itu. Paling tidak la yu'minu ahadukum la yu'minu imanan kamilah. Tidak beriman dengan iman yang sempurna. Korbannya jadi nggak sempurna tuh kalau kita apa? Jual, maka jangan dijual. Yang jadi masalah sekarang panitia yang jual. Nah, saya serahin nih, Pak, saya serahkan ke antum untuk korban. Kita potong kan, potong sama panitia. Selesai, kulitnya dijual. Bagaimana tuh hukumnya? Nah, para ulama bilang yang jual siapa nih? Panitia. Dia berkorban apa saya yang berkorban? Saya yang berkorban. Berarti dia nggak masuk hadis dong, kan hadisnya siapa yang menjual? Saya dari alif maidah kasih kambing nih 5 kilo, saya dapat nih 2 kilo atau sekilo. Ada yang dikasih berbagai macam itu kan. Aduh, saya nggak boleh daging, saya jual ke sama yang saya bukan mau berapa 5 kilo harganya berapa? Udah sama antum 200.000 lah. Boleh nggak? Boleh, orang udah punya saya mau jual boleh, saya mau makan boleh kan? Saya nggak berkorban, dikasih hewan kurban, saya dikasih nih, saya boleh jual, saya boleh, masa harus nggak boleh dijual, harus makan? Saya nggak doyan, harus dimakan, nggak boleh dijual, kan ribet tuh saya, susah banget. Boleh saya makan, boleh saya habis dapat bagian, dapat sini ada bagian dapat kurban, saya dapat bakso, tukang bakso, tukang jual, dapat sapi, boleh, punya dia. Jadi yang nggak boleh itu yang berkorban. Kan saya nggak berkorban dalam. Boleh. Itu untuk apa? Untuk dijual. Saat saya dapat kulit, saya jual boleh nggak? Boleh. Masa saya nggak boleh? Itu apa boleh saya? Pokoknya nggak boleh dijual. Kalau bikin bedung kurang bagus, bedung susah, bikin sepatu nggak bisa. Terus dia apa ya? Udah diapakin sampai bau keluar. Ini kenapa nggak dimanfaatkan? Nah, Mbak. Jadi di sini harus ngerti arti hadis. Siapa yang menjual hewan kurban atau kulitnya, dagingnya atau bagian dari hewan kurbannya, maka tidak ada kurban. Maksudnya tidak sempurna kurbannya. Berarti di sini ya panitia boleh. Cuman saya kasih catatan, jangan menjual kulit kurban punya orang ini sebelum dipotong. Kadang-kadang belum dipotong udah di tender. Nggak boleh, Pak. Di kambing berapa nih? Dari 5 kambing, 10 kambing. Udah saya bayar 2 juta. Jadi si yang bayar 2 juta awasin lebih galak dari yang berkorban. Awas ada nanti sobek
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajilan salihan barakah Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, wa ala sayyidina Muhammad fil akhirin, wa ala sayyidina Muhammad fil amin, wa ala sayyidina Muhammad fil a'la ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzu bi rahmatika khassatan wa la tuhibna wa'udzu jami'an ya rasulana wa hayyina amana bika min rusulika ma ja'a bihi min din tawajjahna bihi ilaika mustasma'in anta wabina wa kitabina bil kufra wa musina bil ihsan wa sa'ila bil masalah wa mu'mina bil ma'amal anta terima salat wa zat wa la wa baraka li wasallim ajal awla wa walidina wa ala ikhwatina wa walidina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Habiballah, salam alaik. Nadrah ilayya ya Rasulullah, atfan alayya Habiballah. Min nuri Taha salat laha, dhikrul ilahi zaid ilaiha. Min qalbi Ahmad nusqa wa nurshad. Min qalbi Ahmad dhakal murad. Kekasih Allah